Skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Malaysia yang berujung pada sanksi keras dari FIFA. Saudara, Federasi Sepak Bola Malaysia mendapat sanksi berat dari Komite Disiplin FIFA terkait penggunaan dokumen yang dipalsukan dalam proses pendaftaran pemain. Banyak isu dan sebenarnya sepak bola Indonesia sekarang sudah mendunia karena نحترم الخصم ونحترم أنفسنا. مباراة يا شباب صعبة. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Mantan Exco FA Embrang, FIFA perkuat hasil putusan saksi ke tahap 100%. Kita semua sudah tahu sejak beberapa hari lalu jika FIFA telah menjatuhkan sanksi larangan bermain kepada ketujuh pemain naturalisasi Malaysia selama 12 bulan. Tak hanya itu, mereka juga dikenakan denda sebesar 2.000 franc Swiss atau sekitar 42 juta rupiah. Terkait hal ini, FAM mengakui ada kesalahan teknis dalam proses pengiriman dokumen pemain naturalisasi kepada FIFA. Namun, belum ada penjelasan rinci yang diberikan oleh seluruh anggota FAM terkait masalah tersebut. Hal ini kemudian dipertanyakan oleh mantan anggota Komite Eksekutif Exco FAM, Syed Yazid Syed Omar. Ia mengatakan bahwa dokumen yang diduga salah atau terlewat seharusnya dijelaskan oleh FAM kepada seluruh anggota. Syed Yazid menilai masalah teknis ini perlu diklarifikasi untuk membela diri dari tuduhan pemalsuan dokumen. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, juga memiliki pandangan serupa. Ia mengatakan bahwa latar belakang keluarga dan silsilah para pemain yang terlibat harus diungkapkan. Meskipun hingga saat ini malah yang ada hanyalah playing victim dari pemilik JDT Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim yang mengalami tantrum dan mengunggah cuitan kontroversial dengan menyeret nama petinggi Vietnam dan wajah Presiden FIFA hingga Erick Thohir. Masalah tak berhenti di situ, bahkan kabarnya desakan dari publik Filipina juga menambah dramatisasi polemik ini. Sebab ada 4 pemain JDT dikabarkan memiliki paspor Filipina, namun dari pihak Filipina sendiri secara mengejutkan tidak mengetahui jika ada pemain mereka yang bermain di JDT tersebut. Sejatinya, FAM atau pemain bisa mengajukan permintaan penjelasan lebih rinci dalam jangka waktu 10 hari atau bisa dibilang banding sejak putusan itu dibuat dan sekarang sudah tinggal menunggu waktu hingga masa 10 hari itu berakhir jika mereka mengajukan permintaan motivasi justifikasi tertulis, keputusan bisa diterbitkan secara resmi di portal hukum FIFA dan kemudian keputusan itu tetap bisa diajukan banding ke Komite Banding FIFA. FAM dilaporkan sedang menunggu salinan putusan tertulis dari FIFA sebelum menyerahkan banding resmi. FIFA sendiri tidak sekadar menuding tanpa proses. Keputusan itu dikeluarkan oleh FIFA Disciplinary Committee yang menyatakan ada pelanggaran forgery, falsification, dan menjatuhkan sanksi. FIFA juga memberi mekanisme pihak yang disanksi dapat meminta keputusan termotivasi dalam 10 hari dan atau mengajukan banding. Namun detail bukti lengkap dokumen-dokumen yang menjadi dasar keputusan serta rangkaian pemeriksaannya biasanya dipaparkan di putusan tertulis motivated decision. Publikasi lengkap bukti hanya muncul kalau FIFA mengeluarkan dokumen lengkap atau setelah proses banding. Saat ini media melaporkan pernyataan FIFA, tapi salinan putusan tertulis yang merinci bukti belum sepenuhnya dipublikasikan ke media umum saat ini. FAM mengaku ada technical error pada proses pengiriman dokumen dan berencana atau siap mengajukan banding dengan menunggu salinan tertulis terlebih dahulu. Jika FAM berhasil membuktikan tidak ada pemalsuan, itu akan menjadi tamparan reputasi untuk klaim awal FIFA. Tetapi jalan hukum FIFA, yakni permintaan motivated decision menuju banding internal FIFA, kemudian bila perlu sidang CAS tetap ditempuh sehingga prosesnya formal, bukan sekadar klaim sepihak. Sejak awal putusan sanksi FIFA ini dipublikasikan, banyak warganet di Malaysia dan juga negara lain mempertanyakan apakah publikasi awal FIFA sudah akurat. Jawabannya begini, publikasi FIFA adalah keputusan resmi badan disiplinnya, akurasi formalnya tinggi dalam arti keputusan memang dikeluarkan. Tetapi detail bukti yang mendukung keputusan itu belum tersedia untuk publik luas, sehingga wajar dan penting pihak yang disanksi minta motivated decision untuk melihat bukti. Jika ada kesalahan faktual di pernyataan publik FIFA, nanti terbukti lewat motivated decision atau banding, itu bisa menimbulkan pertanyaan reputasi. Lantas bagaimana peluang FAM dalam pengajuan banding terhadap sanksi FIFA ini? Jika FIFA sudah memiliki bukti forensik dokumen, misalnya tanda tangan atau dokumen yang dimanipulasi, bukti perubahan metadata bukti administratif langsung dari instansi penerbit, maka peluang FAM membalikkan keputusan relatif kecil, perkiraan sekitar 10 hingga 25% keberhasilan, sebab bukti forensik dokumen sangat kuat di pengadilan olahraga.
Jika kasus lebih ke kesalahan administrasi format pengajuan atau technical error tanpa bukti manipulasi dokumen substansial atau ada masalah prosedural saat FIFA menilai bukti, maka peluang FAM berhasil cukup mungkin. Perkiraan keberhasilan sekitar 25 hingga 50%. Alasannya, banding dapat membatalkan atau meringankan sanksi bila ditemukan prosedural atau kesalahan interpretasi. Kemudian dari keseluruhan kasus hingga bukti-bukti yang telah kita ketahui baik dari FIFA dan FAM yang telah banyak berseliweran di dunia maya, maka peluang FAM sukses dibanding bukan 0%, tapi tidak besar. Kecuali mereka dapat memperlihatkan bukti kuat bahwa tidak ada pemalsuan substansial, hanya kesalahan teknis. Ini menempatkan perkiraan keseluruhan kasus dibatalkan atau major reduction sekitar 15 hingga 35% dengan ketidakpastian tinggi. Artinya keberhasilan FAM dalam kasus sanksi FIFA ini cukup kecil. Tuduhan FIFA cukup kuat berdasarkan pengumuman resmi dan fakta bahwa sudah ada keputusan disipliner. FIFA mengatakan evaluated all evidence on file, menunjukkan ada dokumentasi internal yang dianggap kredibel. Lantas bagaimana jika hanya 1 atau 2 pemain terbukti memakai dokumen palsu? Pemain tersebut tetap akan terkena sanksi individu, yakni larangan 12 bulan, denda, dan lain-lain. Pemain lain yang dokumennya sah bisa bebas dari sanksi jika terbukti tidak terlibat. Untuk FAM tetap bisa dikenai sanksi, tapi skala hukuman biasanya lebih ringan dibanding kalau semua pemain dianggap bermasalah. Misalnya, denda tetap ada karena FAM sebagai federasi dianggap lalai mengawasi. Namun, besaran denda bisa dipangkas dan reputasi pemalsuan massal bisa dikoreksi jadi kasus parsial. Sebagai contoh, kasus pemalsuan dokumen pemain timnas Ekuador, yakni Byron Castillo di tahun 2022, hanya 1 pemain yang dokumennya dipermasalahkan. Hasilnya, FIFA tidak menghukum tim secara keseluruhan. Ekuador tetap main di Piala Dunia 2022, hanya pemain yang terlibat bermasalah. Jadi, jika hanya 1 atau 2 pemain bermasalah, kemungkinan besar FAM tetap kena sanksi administratif, tapi hukuman bisa dikurangi dan pemain lain bisa diselamatkan. Dan ada pertanyaan yang akhir-akhir ini ramai juga diperbincangkan, bagaimana hasil pertandingan lawan Vietnam yang berakhir dengan kemenangan Malaysia 4-0. Aturan FIFA dalam kompetisi, yakni jika sebuah tim memainkan pemain tidak sah atau ineligible player dalam laga resmi, misalnya karena dokumen palsu atau larangan bermain. Biasanya, hasil pertandingan tersebut dihukum forfeit, kemudian dinyatakan kalah 0-3 atau walkover meski skor asli di lapangan berbeda. Namun jika hanya sebagian pemain, misalnya 1 atau 2 orang saja yang bermasalah, FIFA atau AFC akan menilai kalau pemain itu ikut bermain, maka laga juga bisa dianggap tidak sah kemudian tetap berpotensi forfeit. Namun, kalau pemain yang bermasalah tidak diturunkan di laga, maka hasil pertandingan bisa tetap sah. Sanksi FIFA umumnya tidak otomatis mengeluarkan federasi dari kompetisi, kecuali jika ada sanksi suspensi total seperti federasi dibekukan. Dalam kasus ini, FIFA hanya menghukum pemain dan mendenda FAM, artinya Malaysia masih boleh ikut kualifikasi Piala Asia. Jika poin Malaysia dikurangi karena forfeit, misalnya lawan Vietnam dihitung kalah 0-3, posisi klasemen mereka tentunya bisa terganggu, bahkan akan menjadi juru kunci. FIFA Matchday atau Friendly International juga tunduk pada aturan eligibilitas pemain. Jika Malaysia memainkan pemain yang kemudian terbukti tidak sah, laga bisa dianggap tidak resmi atau statusnya tidak dihitung untuk ranking FIFA. Jika hanya 1 atau 2 pemain bermasalah dan mereka ikut bermain, pertandingan itu bisa dianggap melibatkan pemain tidak eligible, yang artinya sama, yakni bisa batal dicatat. Sekedar informasi, FIFA sangat jarang salah langkah. Kalau mereka sudah umumkan ada indikasi pemalsuan dokumen, berarti datanya sudah cukup kuat, bahkan biasanya sudah diverifikasi lewat cross-check ke negara asal, rekam jejak klub, hingga catatan sipil. Jadi peluang FIFA benar sangat tinggi. FAM memang punya hak banding, tapi biasanya banding lebih ke arah minta hukuman diperingan, misalnya denda atau larangan pemain tertentu bukan federasi penuh, atau membuktikan ada error administratif bukan pemalsuan sengaja. Namun lagi-lagi ditekankan bahwa peluang FAM benar-benar membatalkan sanksi sangat kecil. Karena kalau FIFA sudah sebut forgery atau false documents, itu masuk kategori pelanggaran berat dalam regulasi FIFA. Witan Sulaiman ungkap hal yang buatnya tersingkir dari timnas Indonesia. Witan Sulaiman akhirnya angkat bicara mengungkap fakta yang membuatnya tersingkir dari skuad timnas Indonesia. Nama yang sebelumnya selalu menjadi langganan panggilan timnas itu kini harus rela absen dari pertandingan-pertandingan penting. Kepergiannya dari skuad Garuda bukan tanpa alasan. Ada cerita menyakitkan di balik performa yang menurun dan jam terbang yang terbatas di level klub. Di tengah sorotan media dan tekanan publik, Witan pun memecah kebisuan. Ya, pada musim lalu, yakni musim 2024-2025, menjadi periode yang berat bagi Witan. Bersama Persija Jakarta, ia justru tidak bisa tampil bersinar seperti musim-musim sebelumnya.
Dalam situasi yang serba sulit itu, Witan jarang mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih. Keadaan ini sangat berbeda dari sebelumnya, di mana ia selalu dipercaya membela Garuda dalam berbagai ajang internasional. Kini, kepercayaan itu seolah sirna. Witan tak lagi menjadi pilihan utama di Persija dan akibatnya ia terdepak dari skuad timnas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan kepada media, Witan akhirnya mengungkap apa yang menjadi beban di benaknya. Ia menyebut bahwa kurangnya menit bermain di klub menjadi faktor utama menurunnya performa di atas lapangan. Salah satu penyebabnya menurut Witan adalah rasa tidak percaya dari mantan pelatih Persija, Carlos Pena. Sang pelatih asal Spanyol yang ditunjuk menjelang Liga 1 musim ini dianggap tak memberi ruang bagi Witan untuk berkembang dan membuktikan kapasitasnya di atas lapangan. Carlos Pena dipercaya menukangi Persija selama 30 pertandingan di musim 2024-2025, termasuk juga di ajang Piala Presiden yang digelar sebelum Liga dimulai. Namun dari begitu banyak pertandingan itu, Witan hanya diberi kesempatan tampil selama total 985 menit dalam 26 laga dan sebagian besar penampilannya dimulai dari bangku cadangan. Witan seolah tak diberi ruang untuk bernafas, apalagi membuktikan kualitas yang selama ini ia banggakan. Ketika publik menyoroti mengapa Witan tak masuk skuad Patrick Kluivert untuk laga-laga penting kontra Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jawabannya perlahan mulai terkuak. Penurunan performa dan minimnya menit bermain di level klub menjadi titik tolak. Padahal Witan sendiri merasa bahwa dirinya masih layak. Ia merasa dikorbankan oleh skema permainan Carlos Pena yang tak cocok dengannya. Formasi 3-4-3 yang diterapkan di Persija disebutnya sebagai alasan utama ia tak berkembang. Kalau saya pribadi, mungkin di musim ini saya kurang mendapatkan menit bermain sama pelatih lama, Carlos Pena, ujar Witan jujur. Mungkin saja karena saya kurang cocok dengan strateginya. Atau saya sendiri tidak tahu kenapa, lanjutnya dengan nada kecewa. Ucapan itu seperti menyiratkan luka mendalam dari seorang pemain yang sebelumnya begitu dielu-elukan oleh publik. Namun Witan belum menyerah. Di sisa 3 pertandingan terakhir bersama Persija pada musim itu, melawan Bali United, PSS Sleman, dan Maluku United, ia bertekad tampil habis-habisan. Pelatih baru Persija, Ricky Nelson, diharapkan memberi lebih banyak kesempatan agar ia bisa tampil maksimal. Ia ingin membungkam semua keraguan. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih layak mengenakan jersey merah putih dan memperkuat timnas Indonesia. Tak hanya sekadar target pribadi, keinginan Witan untuk kembali ke timnas Indonesia menjadi obsesi yang membakar semangatnya. Seperti yang kita ketahui bersama, setelah laga Liga berakhir, Indonesia pada waktu itu akan menghadapi 2 lawan tangguh di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Cina dan Jepang. Dan Witan ingin kembali ada di skuad itu, menjadi bagian dari perjuangan besar membawa nama bangsa. Target saya pasti ingin kembali ke timnas Indonesia, itu pasti, tegasnya. Saya akan buktikan di sisa 3 laga ini bahwa saya layak kembali memperkuat timnas Indonesia. Tutupnya penuh tekad. Dalam dunia sepak bola, karier seorang pemain bisa berubah hanya dalam 1 musim. Namun semangat untuk bangkit adalah hal yang membedakan pemain biasa dan pemain besar. Sayangnya di kedua laga penting itu, nama Witan Sulaiman tak masuk daftar panggil bahkan saat di laga selanjutnya, ketika menghadapi Australia dan Bahrain. Usai dipecat, Indra Syafri kini kembali tangani timnas tuai kontroversi. Sosok Indra Syafri kembali menjadi perbincangan hangat di jagat sepak bola nasional. Namanya mencuat tajam ke permukaan seiring dengan persiapan timnas Indonesia menuju SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand pada Desember mendatang. Kembalinya pelatih yang sempat dipecat ini sontak menimbulkan riak kontroversi di kalangan pecinta sepak bola. Bagaimana tidak, di tengah kebimbangan mengenai siapa yang pantas memimpin timnas U22, nama Indra Syafri justru kembali menjadi sorotan utama, bagaikan api kecil yang kembali disiram bensin. Tak bisa dipungkiri, Indra Syafri adalah sosok yang pernah mencatatkan sejarah emas bagi bangsa ini. Ia membawa pulang medali emas SEA Games 2023, prestasi yang telah ditunggu-tunggu selama 32 tahun lamanya. Di tengah euforia kemenangan itu, Indra sempat dielu-elukan sebagai pahlawan sejati. Namun seperti roda kehidupan yang terus berputar, karirnya sempat meredup dan ia pun didepak dari kursi pelatih. Kini sang arsitek kembali dan kehadirannya disambut dengan rasa bangga yang bercampur kontroversi. Kabar ini mencuat setelah pelatih keturunan Belanda, Gerald van den Berg, secara mengejutkan menyatakan bahwa dirinya tidak akan menangani timnas U22 Indonesia di ajang SEA Games. Keputusan tersebut membuat PSSI kembali berpaling kepada figur lama yang telah teruji dalam menakodai pasukan muda Indonesia. Dalam kondisi penuh ketidakpastian, Indra Syafri justru muncul sebagai nama yang dinilai paling layak untuk kembali dipercaya menangani timnas U22. Menanggapi situasi ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pandangannya. Ia mengingatkan publik agar tidak melupakan jasa besar seorang pahlawan yang pernah mengharumkan nama bangsa di kancah Asia Tenggara. Menurut Erick,
Kemenangan yang diraih di SEA Games 2023 tidak boleh dilupakan begitu saja. Ia menegaskan bahwa Indra Syafri adalah bagian dari sejarah penting yang tak dapat dihapus dari lembaran sepak bola nasional. Meski begitu, Erik tetap bersikap hati-hati. Ia menekankan bahwa hingga kini PSSI belum membuat keputusan final siapa yang akan menukangi timnas U22 untuk SEA Games 2025. Fokus utama federasi saat ini adalah memastikan kesiapan timnas U23 Indonesia yang akan berlaga dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen ini akan digelar di Sidoarjo pada tanggal 3 hingga 9 September dan PSSI tak ingin perhatian terpecah sebelum tugas penting tersebut terselesaikan. Menariknya, PSSI juga memprioritaskan pemain-pemain muda yang sebelumnya tampil di ASEAN U23 Championship 2025. Menurut Erick Thohir, keputusan ini bukan tanpa alasan. Ia menyampaikan bahwa rata-rata usia pemain yang dipilih berada di angka 20,74 tahun, bukan angka acak, melainkan hasil pertimbangan matang agar para pemain muda tersebut mendapatkan jam terbang sebanyak mungkin. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun fondasi timnas yang lebih kuat dan matang secara pengalaman. Erik pun menjelaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kualifikasi Piala Asia U23 2026 selesai. Dari sanalah penentuan skuad yang akan diberangkatkan ke SEA Games akan dirancang, termasuk kemungkinan untuk menambah atau mengurangi pemain. Semua akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi teknis dan performa di lapangan. Apakah timnas U22 akan kembali dipimpin oleh Indra Syafri? Ataukah PSSI akan menunjuk sosok baru yang dianggap lebih segar dan modern? Semua masih menjadi misteri yang menggantung. Namun satu hal yang pasti, kembalinya nama Indra Syafri ke panggung utama menimbulkan resonansi besar. Sebuah pertaruhan reputasi dan harapan antara mengenang masa kejayaan dan menyongsong masa depan yang penuh tantangan. Kini publik sepak bola hanya bisa menanti. Apakah PSSI akan menurunkan sosok lama yang pernah memberi emas? Atau memulai lembaran baru dengan pelatih yang berbeda? Yang jelas, SEA Games 2025 tak hanya menjadi panggung bagi para pemain muda, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi mereka yang berada di balik layar, termasuk pelatih yang akan memimpin perjalanan ini menuju kejayaan. Venezia untung 480 miliar rupiah dari televisi berkat kehadiran Jay Itzes. Musim 2024-2025 mungkin akan tercatat sebagai salah satu musim paling getir dalam sejarah klub Venezia. Tim kebanggaan Kota Kanal itu harus menelan pil pahit setelah gagal bertahan di Serie A. Mereka mengakhiri musim di posisi ke-19 klasemen akhir, hanya meraih 29 poin dan dipastikan terdegradasi ke Serie B. Namun di tengah kekecewaan dan kejatuhan yang menyakitkan, ada satu kabar baik yang masih bisa membuat manajemen Venezia tersenyum tipis. Cuan besar dari hak siar televisi. Dan menariknya, sebagian besar sorotan itu mengarah pada satu nama, Jay Itzes. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu bukan hanya menjadi tembok pertahanan yang kokoh di lini belakang, tetapi juga menjadi magnet perhatian publik. Penampilan yang konsisten, jiwa kepemimpinan di lapangan, serta latar belakangnya yang menyedot animo supporter tanah air membuat nama Jay Itzes berkibar tinggi di Serie A bahkan ketika timnya sedang tenggelam. Efeknya, Venezia mengantongi 25,5 juta euro atau sekitar 480 miliar rupiah dari hak siar musim lalu. Angka itu mungkin jadi yang paling kecil di antara kontestan Serie A, tapi nilainya tetap fantastis untuk klub yang turun kasta. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pembagian hak siar di Liga Italia musim ini sedikit berbeda karena perubahan dalam sistem pemasaran, manajemen baru hak arsip, dan penurunan pendapatan dari televisi berbayar. Total uang yang dibagi ke dua klub Serie A menurun dari 1,072 miliar euro menjadi 898 juta euro. Dari angka itu, 50% dibagi rata, 28% berdasarkan pencapaian dan prestasi 5 tahun terakhir, sementara 22% lainnya berdasarkan keterlibatan sosial. Dan disinilah Jay Itzes memainkan peran penting. Kehadirannya membawa pengaruh besar dalam menarik perhatian publik Asia, terutama dari Indonesia, negara dengan basis supporter sepak bola yang luar biasa fanatik. Tak hanya mencetak sejarah sebagai bek utama yang tampil dalam 36 laga musim lalu, Jay juga dipercaya sebagai kapten Venezia, sebuah pencapaian istimewa bagi pemain Asia di liga kompetitif Italia. Di tengah tim yang terseok-seok, Jay menjadi satu dari sedikit pemain yang tetap menunjukkan semangat bertarung tanpa lelah. Kepercayaan pelatih dan cinta fans terus mengalir untuknya, bahkan saat stadion tak lagi penuh dengan harapan. Dia menjadi simbol perjuangan Venezia yang tak kenal menyerah, walau nasib berkata lain. Di tengah gemuruh isu transfer, Jay akhirnya angkat suara. Dengan tenang, dia menyatakan kecintaannya kepada klub yang telah ia bela selama 2 musim terakhir. Saya kapten Venezia dan saya bahagia di sini, ucapnya dengan lugas. Tapi semua orang tahu di dunia sepak bola segalanya bisa terjadi. Meski gagal menghindarkan Venezia dari jerat degradasi, Jay Itzes telah menjadi aset yang lebih dari sekadar pemain.
Ia adalah wajah klub duta tidak resmi yang membawa nama Venezia ke layar jutaan mata di Indonesia. Namanya disebut di forum-forum supporter, dibahas di televisi nasional dan dielu-elukan layaknya pahlawan. Namun bagi Jay Itzes, masa depan bisa saja berubah dalam sekejap. Yang jelas, apapun yang terjadi, nama Jay Itzes kini telah melekat dalam catatan emas klub Venezia sebagai kapten, pejuang, dan penggerak pemasukan ratusan miliar rupiah dari layar kaca. Gemparkan sepak bola dunia, 2 pejabat Federasi Sepak Bola Cina dipenjara karena korupsi. Dunia sepak bola kembali diguncang oleh kabar mengejutkan yang datang dari negeri tirai bambu. Di tengah upaya Cina membangun kejayaan sepak bolanya, 2 tokoh puncak dalam sistem olahraga negara itu justru terjerat skandal kelam. Pada hari Rabu yang penuh tekanan, pengadilan Cina menjatuhkan hukuman penjara berat kepada 2 mantan pejabat tinggi Federasi Sepak Bola Nasional. Mereka tidak hanya dijatuhi hukuman belasan tahun penjara, tetapi juga diganjar denda miliaran rupiah dalam sebuah langkah tegas yang menandai babak baru perang pemerintah melawan praktik busuk di balik gemerlap lapangan hijau. Nama pertama yang kini menjadi simbol kejatuhan adalah Liu Jun, mantan petinggi Liga Super China (CSL), liga kasta tertinggi sepak bola profesional di negeri tersebut. Sosok yang dulu disegani dan memiliki pengaruh besar dalam pergerakan sepak bola nasional ini kini harus menerima kenyataan pahit. Hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar 1,1 juta yuan atau sekitar 2,42 miliar rupiah akibat keterlibatannya dalam praktik suap. Liu yang pernah duduk di puncak kemegahan CSL kini mendekam di balik jeruji besi, menjadi pengingat keras bahwa jabatan tinggi tidak kebal dari hukum. Kasus Liu Jun bukanlah kejutan sepenuhnya. Kabar tentang penyelidikannya sudah mulai beredar sejak 2 tahun lalu saat sejumlah laporan menyebut adanya penyimpangan serius dalam pengelolaan liga. Namun vonis yang baru saja dijatuhkan tetap membuat publik tercengang. Pasalnya, Liu adalah sosok yang pernah digadang-gadang sebagai arsitek masa depan sepak bola Cina. Kini namanya tercoreng selamanya menjadi catatan kelam dalam perjalanan reformasi olahraga negeri tersebut. Tak kalah mencengangkan adalah hukuman terhadap Wang Xiaoping, mantan Ketua Komite Disiplin Asosiasi Sepak Bola Cina CFA, lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan moralitas sepak bola. Wang dijatuhi hukuman penjara 10,5 tahun dan didenda 700.000 yuan atau sekitar 1,54 miliar rupiah. Semua harta dan properti yang diperolehnya secara tidak sah pun telah disita oleh negara. Sebuah ironi tragis ketika orang yang seharusnya menegakkan aturan justru menjadi pelanggar paling keji dari aturan itu sendiri. Skandal ini tak muncul dalam ruang hampa. Sejak awal 2023, otoritas hukum di Cina sudah mencium bau busuk dari balik dinding-dinding mewah markas federasi. Penyelidikan berlangsung diam-diam namun sangat intens dan hari ini publik akhirnya melihat hasilnya. Vonis terhadap Liu dan Wang bukan sekadar hukuman individu, ini adalah simbol dari pembersihan sistemik. Sebuah pernyataan dari negara bahwa korupsi tidak lagi punya tempat, bahkan dalam arena yang selama ini dianggap penuh intrik dan kepentingan. Pemberantasan korupsi di tubuh sepak bola Cina bukan hanya menyasar 2 nama ini. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada Desember, dunia juga dikejutkan oleh jatuhnya seorang legenda. Li Tai, mantan pemain andalan sekaligus pelatih tim nasional pria Cina. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam jaringan suap dan manipulasi pertandingan. Sosok yang pernah dielu-elukan sebagai pahlawan lapangan hijau kini harus menjalani 2 dekade hidupnya dalam tembok penjara. Vonis tersebut menandai puncak dari gelombang besar penindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola negeri itu. Presiden Xi Jinping, pemimpin kuat yang selama lebih dari 1 dekade telah melancarkan kampanye nasional melawan korupsi, tampaknya kini mengarahkan sorot tajamnya ke dunia olahraga. Bagi Xi, membangun tim nasional yang kuat bukan hanya soal fisik dan taktik, tapi juga moralitas dan integritas. Dan jika ada satu sektor yang berpotensi menggerogoti kepercayaan publik terhadap reformasi negara, maka itu adalah sepak bola, olahraga yang sangat dicintai, namun seringkali dibayangi oleh skandal. Kejatuhan para elite ini menyisakan peringatan keras bagi dunia, bahwa korupsi bisa menghancurkan karier secepat kilat, bahkan bagi mereka yang sudah duduk di puncak kekuasaan. Cina menunjukkan bahwa mereka serius, bahwa tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Ketika suap dan penyalahgunaan wewenang terjadi, hukum akan bergerak. Dan ketika hukum bergerak, tak ada nama besar yang bisa menghindar. Kini, dunia menatap China. Di satu sisi, publik terkejut oleh kedalaman korupsi yang terbongkar. Tapi di sisi lain ada rasa hormat atas ketegasan yang ditunjukkan. Meskipun luka ini dalam, Cina memilih untuk membedahnya, membersihkannya, dan berusaha memulihkan sepak bola mereka dari dalam. Tidak dengan basa-basi, tapi dengan tindakan nyata dan hukuman yang mencengangkan. Dengan bergugurannya satu persatu nama-nama besar, muncul pertanyaan lanjutan, siapa lagi yang akan terseret?
Seberapa luas jaringan korupsi ini sebenarnya menjalar, dan yang terpenting, bagaimana China akan membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem sepak bolanya. Satu hal yang pasti, perang melawan korupsi di lapangan hijau belum usai, gelombangnya masih bisa membesar, dan dunia kini menanti babak selanjutnya, sebuah pertarungan antara integritas dan kekuasaan yang telah terlalu lama menodai semangat olahraga. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always. Highlight pertandingan Manchester United versus Chelsea. Seperti yang kita ketahui, laga Manchester United versus Chelsea cukup berjalan panas. Ya, pekan kelima Premier League menjadi sorotan utama lantaran banyak laga besar yang tersaji. Salah satu duel yang dinantikan adalah pertemuan antara Manchester United kontra Chelsea di Old Trafford pada Sabtu tadi malam. Sebelum laga tentunya ini jadi pertandingan penting untuk kedua tim, terutama Manchester United yang masih mencari titik balik untuk bangkit dari keterpurukan. Melihat statistik dan posisi, Chelsea lebih diunggulkan untuk memenangkan laga, apalagi head-to-head dalam 4 laga mereka. Chelsea musim ini masih menunjukkan potensinya sebagai tim muda yang menjanjikan. Mereka belum terkalahkan dalam 4 laga yang sudah dijalani dengan 2 kemenangan dan sisanya imbang. Tapi patut dicatat karena setelah menang di 2 laga beruntun atas West Ham dan Fulham, Chelsea goyah dengan ditahan Brentford serta dikalahkan Bayern Munich dengan skor 1-3 di Liga Champions. Beda dengan Chelsea, Manchester United malah masih terseok di Premier League musim ini. Ketika Chelsea duduk di 5 besar klasemen sementara, Manchester United malah masih terdampar pada posisi 14. Mereka baru sekali menang, sudah menelan 2 kekalahan, dan 1 laga berakhir dengan imbang. Ironisnya lagi, Manchester United masih seret gol. Dalam 4 laga, Manchester United baru mencetak 4 gol. Pertemuan Manchester United dan Chelsea selalu meninggalkan cerita menarik. Laga kedua tim tercatat sebagai pertandingan dengan hasil seri terbanyak di era Premier League, yakni 27 kali dari 66 pertemuan. Chelsea juga sudah mencuri 6 kemenangan dalam Premier League di Old Trafford yang diraih dari 6 manajer berbeda: Glenn Hoddle, Ruud Gullit, Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, dan Rafael Benitez. Kabar buruknya, Chelsea masih susah menang dalam 12 laga tandang terakhir di Old Trafford. Sebanyak 7 laga berakhir imbang, 5 lainnya berujung kekalahan buat Chelsea. Dan menariknya, sebelum laga panas tadi malam, petinggi Manchester United dikabarkan sedang marah besar jelang pertandingan penting melawan Chelsea. Hal itu lantaran mereka mendapati ada informasi yang dibocorkan oleh anggota di ruang ganti. Mirisnya di tengah situasi genting ini, ada badai lain yang menimpa skuad racikan Ruben Amorim. Laporan Give Me Sport mengungkap ada pembocor rahasia di ruang ganti Manchester United yang menyebabkan para petinggi klub jengkel bukan main. Pemicunya disinyalir ialah perasaan para pemain yang tidak senang dengan sistem Ruben Amorim. Menurut pemberitaan Daily Mail yang dilansir dari GMS, sejumlah anggota skuad memang sudah kurang nyaman sejak dia diperkenalkan ke ruang ganti musim lalu. Kapten Bruno Fernandes tak terkecuali. Meski merupakan kompatriot Amorim, dia diperkirakan tidak senang lantaran harus beroperasi sebagai deep playmaker. Problem kebocoran informasi di ruang ganti Manchester United bukan kali pertama terjadi. Saat era pelatih sebelumnya, masalah serupa juga pernah beberapa kali mencuat. Give Me Sport mencatat setidaknya Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, hingga Jose Mourinho sempat merasakan kepemimpinannya tercoreng akibat kebocoran informasi. Para petinggi klub sejatinya hingga sekarang masih mendukung Amorim, tetapi mereka tak bakal tinggal diam sebab ingin seluruh skuad bergerak ke arah yang sama. Jurnalis Graham Bailey dalam United in Focus mengeklaim para petinggi klub selanjutnya akan berupaya memberantas kasus kebocoran informasi di ruang ganti Manchester United. Mereka merasa problem itu merusak hal yang sedang coba dibangun oleh Manchester United. Lebih lanjut, para bos juga tidak ingin membiarkan ketidakpuasan internal memengaruhi klub secara keseluruhan. Satu hal yang membuat klub marah adalah potensi kebocoran lagi, mengingat ada cerita tentang pemain dan anggota skuad yang tidak yakin terhadap Amorim atau taktiknya. Ujar Bailey, dilansir dari United in Focus. Klub merasa mereka harus benar-benar memberantas masalah ini. Mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang benar-benar merusak hal yang sedang coba mereka lakukan. United sangat yakin mereka sedang membangun sesuatu, tetapi mereka tidak bisa membiarkan ketidakpuasan internal memengaruhi klub secara keseluruhan, tandasnya. Meski begitu, sorotan utama tetap tertuju pada hasil laga semalam. Manchester United akhirnya mampu menunjukkan sedikit perlawanan meski masih terlihat rapuh dalam transisi bertahan. Chelsea yang datang dengan status lebih diunggulkan justru kerap kesulitan menembus pertahanan Manchester United, terutama setelah paruh kedua pertandingan. Intensitas tinggi, adu fisik di lini tengah, serta peluang yang tercipta di kedua sisi membuat duel ini semakin menegangkan.
Pertandingan berakhir dengan tensi tinggi hingga peluit panjang, meninggalkan cerita baru dalam sejarah panjang rivalitas kedua klub raksasa Inggris tersebut. Dengan segala drama di dalam maupun luar lapangan, laga Manchester United kontra Chelsea kali ini bukan hanya soal perebutan 3 poin. Pertemuan ini mencerminkan kondisi internal kedua tim yang masih sama-sama bergejolak, baik dari sisi taktik, konsistensi, hingga suasana ruang ganti. Bagi Chelsea, hasil ini akan menjadi tolok ukur apakah mereka benar-benar siap bersaing di papan atas. Sementara bagi Manchester United, lebih dari sekadar skor, laga ini menjadi alarm keras agar manajemen dan tim segera berbenah jika tak ingin musim kembali berakhir dengan kekecewaan besar. Demikian update sepak bola hari ini, mulai dari perjuangan timnas Indonesia yang terus kita dukung penuh hingga persaingan panas di liga-liga top Eropa dan dunia yang selalu menghadirkan drama menarik. Tetap pantau perkembangan terbaru hanya di channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terhangat seputar sepak bola favorit kita semua.